ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Pada petang hari ini Rabu 29 April 2026, 11 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Kita masih dapat bertemu kembali di dalam nasihat-nasihat agama untuk selalu agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mengetahui hakikat dari Allah menciptakan kita di atas permukaan bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Masih melanjutkan bahasan kita pada Rabu yang lalu, yaitu pada bait syair Al-Manzumah Al-Mimiyah yang ke-99 yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Untuk membacakan, mengulangi sekali lagi apa yang telah kita bacakan dari bait syair. Setelah itu baru kita bahas lanjutannya dari bait syair ini, penjelasannya. Masih berbicara tentang keutamaan Al-Quran, Kitabullah, wal basair wal dzikra limuddakir. Potongan dari bait syair ke-99 ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dia adalah merupakan basair linnas. Itu menjadi pandangan manusia yang membuat manusia memandang sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah redhoi. Menjadi terang baginya dunia ini dalam arti dia mengerti perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Begitulah orang kalau seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah ketika dia mempelajari Al-Quran, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian wa dzikra limuddakir, yaitu merupakan juga pengingat bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya dari potongan yang kedua dari bait syair disebutkan juga Al-Quran adalah huwal mawa'idhu. Al-Quran adalah merupakan pelajaran. Mau'izah juga dikatakan
pelajaran, nasihat. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, dan yang berkaitan dengan ayat ini yaitu surah Ali Imran ayat 138, itu sebenarnya sudah ada kita bahas, tetapi poinnya berkaitan dengan al-bayan. Ada bayanul linnas di surah Ali Imran ayat 138, juga berkaitan dengan keutamaan dari Al-Quran. Kemudian setelahnya ada disebutkan wahudan wa mau'idhah, petunjuk, dan syahidnya adalah wa mau'idhah. Al-Quran adalah mau'idhah. Mau'idhah adalah kata tunggal, dan ketika dijamakkan atau dijadikan plural maka dia menjadi al-mawa'idh. Bagi siapa? Tentunya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalil yang berikutnya juga ada firman Allah mau'izah dalam surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala jalla wa ala wa qala azza wa jalla ya ayuhan nas, dipanggil seluruh manusia, panggilan untuk semua manusia, termasuk orang-orang non-muslim, apalagi kita kaum muslimin yang kita mengaku kitab suci kita adalah Al-Quran. Ketahuilah wahai Anda, ketika Anda ingin mengetahui hakikat dari Al-Quran, mungkin orang yang non-muslim, begitu juga ketika Anda seorang muslim dan mengaku Al-Quran adalah kitab suci, maka harus mengetahui hakikat dari kitab suci tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang umum, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Qad ja'atkum mau'izatun, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran. Itu maksudnya adalah Al-Quran. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dan sebagaimana kita mengetahui yang namanya perkataan itu bahagian dari, kalau kita katakan kepada manusia, manusia berkata, maka dia adalah bagian dari manusia tersebut, tidak terpisahkan. Maka batillah seorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Dia adalah Al-Khaliq, bahagian daripada sifat Allah. Dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, telah datang kepadamu wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian, itu Al-Quran. Wasifa'an lima fis sudur, begitu juga Al-Quran penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kemudian sambungan ayatnya, wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia juga di dalam Al-Quran tersebut adalah merupakan petunjuk dan juga merupakan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Di ayat yang sebelumnya dikatakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran 138. Juga ada kata-kata mau'idhah. Di dalam surah Yunus ayat 57 dikatakan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita mengetahui, sudah pasti kalau dikatakan seorang itu bertakwa, pasti dia adalah seorang mukmin. Begitu juga kalau seorang itu mukminnya benar, dia adalah orang yang bertakwa.
Maka di dalam ayat ini wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, itu tazkirah, pelajaran ataupun peringatan. Min rabbikum, dari Rabb kalian, wasyifa'un lima fis sudur, dan juga ya penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, fis sudur. Kata Syekh atau kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, termasuk penyakit yang mesti disembuhkan yang dia berada di dalam dada manusia adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Maka obatnya adalah belajar Al-Quran dan mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, karena dia adalah merupakan syifa'un lima fis sudur. Maka sudah pasti orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, dia adalah orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Walaupun dia menguasai ilmu dunia, walaupun dia cerdas dalam ilmu dunia, walaupun dia orang yang menguasai ya pengetahuan umum atau dunia, tetapi dia bodoh terhadap agama. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah di sisi Allah? Dan tentunya penilaian Allah lah yang tepat, bukan penilaian manusia. Karena tolak ukur daripada kebenaran ataupun kesalahan itu dari tolak ukur yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan masing-masing pendapat manusia. Apalagi diambil pendapat orang-orang kafir. Maka setinggi apapun ilmu dunia seseorang, kalau dia tidak paham tentang Al-Quran, maka dia bodoh. Dan ini penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit bodoh dalam ilmu dunia. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai syifa'un lima fis sudur, merupakan penyembuh dari apa yang ada, penyakit dari apa yang ada di dalam dada. Hai, kata Imam Al-Baghawi melanjutkan tafsirnya, ai syifa'un li'amal qulub, yaitu merupakan penyembuh dari butanya atau dari kebutaan hati seseorang. Kita mengetahui kenapa digunakan kata Imam Al-Baghawi dengan lafaz fis sudur. Bukankah kita mengetahui perkara ini berkaitan dengan perkara yang ada di dalam al-qalbu atau al-qulub, hati? Maka tidak ada pertentangannya, karena ya, wasadru maudhi'ul qalbi, karena dada itu adalah merupakan, di dalamnya adalah merupakan tempatnya hati. Berarti sebenarnya Allah memakai bahasa yang dia fis sadri, fis sudur, maksudnya adalah di dalam hatimu. Dan hatimu itu terletak di dalam dada atau di ruangan dadamu. Wa huwa a'azzu mawdhi'in fil insani li jiwaril qalbi. Dikatakan dada itu adalah sadru, yang seperti kita lihat ya, kita pegang ini adalah dada kita, di dalamnya ada jantung, ada qalbu, ada hati. Maka dada ini merupakan tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang berdekatan dengan hati. Kemudian wahudan, yaitu petunjuk, minad dhalalah, dari kesesatan. Kemudian warahmatul lil mu'minin, warahmah hiya ni'mah 'alal muhtaj. Rahmat adalah merupakan nikmat di atas orang-orang yang membutuhkannya. Fa innahu, seperti adalah pemberian hadiah. Fa innahu law ahda malikun ila malikin syai'an la yuqalu qad rahimahu. Karena dikatakan kalau seandainya ada seorang raja memberikan hadiah kepada raja yang lain, itu dikatakan bukan karena ya kasihnya, bukan karena
kasihannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat diberikan kepada manusia, terkhusus kaum mukminin, maka ini baru dikatakan rahmat. Pemberian dari Maha Pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Dia hanya satu-satunya, dan Dia adalah memberikan kepada makhluk. Wa in kana dzalika ni'matan li'annahu lam yadha'ha fi muhtaj. Walaupun misalnya kita mengetahui raja memberi kepada raja, sama-sama raja memberikan hadiah, itu nikmat bagi raja yang diberikan, iya. Tapi dia sebenarnya tidak meletakkan pemberian tersebut kepada orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan berarti siapa? Ya, fakir, miskin, orang yang lemah, orang yang tidak punya harta, orang yang membutuhkan ya harta atau berbagai macam bentuk hal yang merupakan nikmat. Maka kalau dari pemberian orang yang memiliki harta ataupun raja kepada orang yang betul-betul membutuhkan, baru dikatakan rahmat. Rahmat dia ya yang dia berikan, yang merupakan kebaikan kepada orang yang diberikan. Kalau sama-sama raja, sama-sama kaya, sama-sama punya banyak harta, disitulah dikatakan Allah SWT berfirman wa rahmatun lil mu'minin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar, penjelasan surat Yunus ayat 57, disebutkan bahwa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, pengajaran, peringatan min rabbikum, dari Rabb kalian, tudzakirukum iqaballah, untuk mengingatkan kalian tentang azab Allah. Ini maksud dari kata mau'idhah, dari pemahaman mau'idhah itu pelajaran atau pengajaran, nasihat adalah dia adalah mengingatkan kalian kepada azab Allah. Wa tukhawwifukum ya wa'idahu, ya juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai mau'idhah, merupakan memberikan rasa takut kepada kalian dari siksaan Allah. Dialah dikatakan wahiyal Quran, dan dia mau'izah itu adalah Al-Quran, wa mastamal alaihi min al-ayati wal 'idhad. Apa saja yang ada di dalam banyak ayat yang di dalamnya mengandung makna ya mau'izah dari ayat-ayat Allah, dan juga nasihat-nasihat yang sifatnya umum atau banyak. Untuk apa mau'izah? Apalagi bagi orang-orang beriman, mau'izatun, ya, karena dikatakan tadi mau'izatun, kemudian di akhir ayat dikatakan lil mu'minin. Kalau ayat yang dari surah Ali Imran tadi mau'izatun lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, maka dia maknanya dia adalah Al-Quran. Li islahi akhlaqikum wa a'malikum, karena dia akan memperbaiki akhlak-akhlak kalian dan amalan-amalan kalian. Wa fihi dawa'u lima fil qulub minal jahli wasyirk wa sairil amrad. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan mau'idhah, ya, dikatakan juga syifa, penyembuh, karena dia adalah merupakan obat dari apa yang ada di dalam hati berupa penyakit, diantaranya kebodohan. Bodoh dalam ilmu apa? Ilmu agama, bukan dalam ilmu dunia. Kalau ilmu agama, Allah memujinya, bahkan Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama tersebut, mendalaminya. Kalau ilmu dunia bahkan dikatakan berhubungan dengan dunia, dan dunia terlaknat. Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat dari apa yang ada dalam hati manusia dari kebodohan dan kesyirikan. Wasairil amrad, bahkan juga dari seluruh penyakit-penyakit hati. Kemudian Al-Quran sampai juga dawa'un, dia adalah rusdun liman ittaba'ahu minal khalqi fayunjihi minal halaq. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran juga merupakan petunjuk, pengarah
Bagi orang yang mengikuti Al-Quran dari makhluk Allah, dari manusia, bahkan dari golongan jin dan juga semua makhluk, wa yunajjihi minal halak, yang hal tersebut akan menyelamatkan dia daripada kerusakan, daripada kehancuran, kebinasaan. Ja'alahu subhanahu wa ta'ala ni'matan wa rahmatan, dan Allah SWT tegas dalam ayat ini menyebutkan dia telah menjadikan Al-Quran sebagai nikmat, wa rahmah sebagai rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Kenapa dikhususkan atau dipakai lafaz lil mu'minin? Di dalam tafsir Muyassar katakan wa khassam bidzalika li'annahum al-muntafi'una bil iman. Karena mereka lah orang-orang mukmin yang mengambil manfaat, bisa bermanfaat ayat-ayat Allah, tadabbur yang terkandung di dalamnya merupakan nasihat terbaik dan untuk menguatkan iman seseorang, menambah iman seseorang, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka dikatakan warahmatul lil mu'minin. Ini rahasianya. Kenapa tidak Allah pakai lafaz yang lain? Karena orang mukmin lah yang bisa mengambil manfaat. Sebagaimana kita juga membaca ayat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, karena peringatan dan nasihat tersebut merupakan manfaat. Peringatan bagi orang-orang mukmin. Ya, yang bermanfaat hanya bagi orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir fahuwa alaihim ama. Sebenarnya itu sambungan daripada ayat ini atau dari penjelasan bait syair ini, itu dikatakan wal busyra li ghairi amin, dan merupakan berita gembira bagi orang yang tidak bodoh, bagi orang yang tidak buta terhadap agamanya. Ja'alahu subhanahu wa ta'ala ni'matan wa rahmatan lil mu'minin wa khasam bidzalik li'annahum muntafi'una bil iman wa mal kafir bahwa alaihim ama. Adapun orang-orang kafir, mereka memang betul-betul buta dari melihat dan mendengar dan memahami kebenaran. Hati mereka tertutup. Fi qulubihim maradun, dikatakan dalam surah Al-Baqarah, dalam hati mereka ada ya penyakit yang menutupi hati mereka dari menerima kebenaran. Kemudian kita lihat lagi kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Asl TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan sebagaimana juga disebutkan oleh Sa'di di dalam tafsirnya, ya yaqulu ta'ala muraghiban lil khalqi fil iqbali ala hadzal kitabil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan motivasi agar manusia mencintai dan menghadapkan dirinya kepada kitab yang mulia ini, kitab Al-Quran, agar mereka tidak menjauhi Al-Quran. Karena kita mengetahui biasanya orang itu kan mau berpegang kepada sesuatu, mengambil sesuatu karena ada keutamaan, ada kelebihannya. Kalau tidak ada manfaatnya, mana mau orang mengambilnya. Namanya orang yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, sebagai pedoman hidupnya, karena dia belum mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Inilah maksudnya dijelaskan dalam pertemuan ini, yaitu Al-Quran itu memberikan manfaat, memberikan faedah yang besar, sehingga dia dicintai oleh manusia, apalagi kaum mukminin, yang mereka juga betul-betul mengarahkan diri mereka, jiwa raga mereka untuk belajar Al-Quran, mendalami makna yang terkandung di dalamnya. Maka di sini disebutkan bidzikri awsafi al-hasanati ad-daruriyah, yaitu dengan menyebutkan sifat-sifat yang baik yang merupakan ad-daruriyati lil ibad, merupakan hal yang sangat dibutuhkan, sifatnya bahkan darurat bagi hamba-hamba Allah, yaitu manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, wahai sekali manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, ay ta'idukum wa tundirukum, yaitu memberikan nasihat kepada kalian, memberikan peringatan dari kalian, ya, kepada kalian anil a'malil mujibati lisakhatillah, yaitu memberikan peringatan yang sangat keras dari amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah.
Banyak orang yang tidak sadar melakukan amalannya ternyata diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang itu bisa melakukannya? Karena dia tidak baca Al-Qur'an, tidak mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Karena banyak peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemurkaan Allah. Li sakhatillah al-muqtadiyah li iqabihi, yang mewajibkan seorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhadzirukum anha bibayani athari wa mafasidiha. Bahkan kita mengetahui ya, Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kalian dari ya pengaruh-pengaruh yang buruk dan kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan ketika seorang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai nasihat pelajaran baginya. Kemudian wasyifa lima fisudur, dia ada merupakan penyembuh dari apa yang ada di dalam dada. Wa huwa hadzal Qur'an, dia adalah yang dimaksud kata Sa'di adalah dia Al-Qur'an ini yang kita baca. Terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 30 juz. Maka itu yang dikatakan oleh Sa'di bila mengatakan ya, syifa lima fisudur, penyembuh dari apa yang ada di dada-dada manusia min amradi syahwati sadati anil inqiyad li syar'i. Ya, penyakit-penyakit syahwat yang memalingkan manusia dari ketaatan kepada syariat. Begitu juga penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada berupa amradi syubhat, penyakit yang berkaitan dengan fitnah agama. Seorang salah dalam mempelajari agama, bahkan mengamalkannya, maka dia namanya masuk dalam penyakit-penyakit syubhat. Al-qadihati fil ilmil yaqini, dan dia adalah merupakan penghancur ya, atau perusak dari ilmu yang sebenarnya, yaitu ilmu agama, ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa inna ma fihi minal mawa'id wa targhib wa tarhib, karena apa yang ada dalam Al-Qur'an dari pelajaran-pelajaran, dari hal-hal yang memberikan motivasi kita untuk beramal, disebutkan kelebihan-kelebihan, keutamaan pahala, keutamaan seorang melakukan suatu ibadah dan merupakan mendapatkan keutamaan yang besar dari pahala yang besar, namanya targhib. Kemudian begitu juga dikatakan tarhib, dan merupakan berita takut dari ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, berupa azab di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Makanya disebutkan di sini fa inna ma fihi min mawa'id wa targhib wa tarhib wal wa'di wal wa'id. Juga dalam Al-Qur'an kata para ulama, dalam Al-Quran tidak lepas daripada al-amru wa nahyu, ada perintah dan larangan. Di dalam perintah dan larangan ada al-wa'du, merupakan janji yang baik, janji kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang dekat kepada Al-Quran dan mentadaburi makna yang terkandung dalam Al-Quran. Atau sebaliknya, dia adalah merupakan al-wa'id, ancaman. Allah telah mengancam dengan banyak ayat bahayanya satu perbuatan maksiat, apalagi dosa-dosa besar yang mengakibatkan keburukan pada diri seseorang tersebut. Jadi dikatakan ya, yaitu mimma yujibul abdi ar-raghbah war-rahbah. Tentunya janji dan ancaman ini adalah merupakan motivasi juga terkuat bagi seorang, dia menumbuhkan di dalam hatinya, mungkin lemah sudah beribadah, maka dia tumbuhkan dengan, dia kuatkan kembali dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga rasa takut. Wa idza wujidat fihi raghbah fil khairi, apabila didapati seorang itu dalam dirinya keinginan kepada kebaikan, warahbah minasyarr, dan adanya keinginan juga dia untuk terjauhi dari keburukan, maka disebutkan di sini ya, di sini Allah SWT memberikan kebaikan dalam ayat ini berupa nikmat Allah yang besar, ketika Allah SWT mengulang-ulangi beberapa ayat yang lain dengan lafaz yang sama atau yang sedikit berbeda,
maka ini adalah aujaba dzalika taqdima muradillahi ala muradin nafs. Ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan, setiap kita kaum muslimin dan muslimat, untuk mewajibkan diri kita masing-masing mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan nafsu kita, dari keinginan jiwa kita. Wasara ma yardallahu ma yurdillahu ahabba ilal abdi min syahwati nafsih. Kita mendapatkan adalah yang apa yang diridhoi oleh Allah, itu adalah sifat Allah yang Allah meridhoi ya seseorang tersebut, maka Allah SWT mencintainya. Sebagaimana juga Allah SWT membenci seseorang karena ada pengaruh dari hawa nafsunya. Maka dikatakan sini wasara ma yardallahu ma yurdillahu ahabba ilal abdi, maka seorang hamba tersebut merasakan kecintaannya sangat dalam kepada Allah ya daripada dia mengikuti keinginan hawa nafsunya yang selalu tentunya mengajak kepada keburukan. Begitu ya penjelasan lanjutan kata Sa'di di dalam tafsirnya. Beliau juga menambah penjelasan. Beliau mengatakan wa idza wujidat fi wujidat fihi raghbatu fil khair, apabila telah datang keinginan itu, setiap ada dimanapun dia berada, dia ingin melakukan kebaikan. Raghbah fil khair, melakukan kebaikan untuk pribadinya atau untuk orang lain. Warabati minasyarr, dan rasa takutnya dari keburukan, dari kejahatan, dari dosa. Ya, kemudian wa ni'matan ala taqarrur ma yaridu ilaihi min ma'anil Qur'an. Begitu juga ada nikmat yang besar yang Allah SWT selalu ulang-ulang di dalam ayat dari makna-makna Al-Quran. Au jabazalika taqdima muradillahi ala muradin nafs. Sehingga dapat dalam prakteknya bahwa seorang itu lebih mendahului keinginan Allah daripada keinginan dirinya, jiwanya, hawa nafsunya. Wasara mayurdillahu ahabba ilal abdi min syahwati nafsi. Maka jadilah ketika itu apa yang diridhoi, dicintai oleh Allah, dia lakukan, dia ambil, ya, dia ingin mencari keridhaan Allah daripada dia mengikuti hawa nafsunya. Begitu juga kata saya Sa'di lanjutannya dari tafsirnya ini, kadzalika ma fihi minal barahim. Begitu juga dari apa yang ada dalam Al-Quran dari keutamaan itu merupakan bukti-bukti, barahin. Wal adillati allati sarafahallahu ghayat tasrif, dan Allah SWT telah menyusun lafaz kata-kata dalam Al-Quran betul-betul sempurna. Wa bayyanaha ahsana bayan, dan juga Allah SWT telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada lagi keraguan. Yang ragu itu orang yang tidak belajar dengan benar, tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, atau memahaminya tapi dengan pemahaman diri sendiri, pemahaman otaknya, mentang-mentang dia adalah seorang yang mungkin profesor, doktor, atau orang yang ahli dalam ilmu agama, maka ya belum tentu dia berada di dalam kebaikan. Maka di sini sudah jelas, Sa'di mengatakan demikianlah apa yang ada di dalam Al-Quran merupakan bukti-bukti dan dalil-dalil apa yang telah Allah palingkan manusia sejauh-jauhnya dari kesesatan, ya, dan telah menjelaskan ahsana bayanin, sebaik-baik penjelas, ya, sebagaimana seorang apabila ingin menghilangkan syubhat yang datang dari ke dalam dirinya walaupun dia sudah berada dalam kebenaran al-haq. Wa yasilu bil qalbi ila al-darajatil yaqin. Sebab itu itulah dikatakan, maka ketika terus dia mempelajari, mentadabburi makna terkandung dalamnya dan mengamalkannya, maka dikatakan di sini dia telah mendapatkan, ya, artinya berada pada tempat yang tertinggi dari keyakinan. Wa idza sahha, maka dikatakan di sini wa idza sahhal qalbu min maradi, apabila seorang itu sembuh dari penyakit hatinya,
Ya, warafala bi aswabil afiyah, dan dia memakai dengan pakaian-pakaian yang baik, yang afiyah, yang diberikan oleh Allah kebaikan. Ya, tabi'anhul jawarihu kulluha, maka tentunya akan mengikuti anggota tubuhnya apa yang telah didapati di dalam hati. Itu dikatakan dalam hadis, apabila baik hati tersebut maka baiklah seluruh amalan. Fa inna tasluhu bisalahi, karena ya anggota tubuh yang lain akan baik ketika hati seseorang adalah baik. Wa tafsudu bi fasadi, begitu rusak ketika hatinya rusak. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian kita melanjutkan poin yang terakhir dari penjelasan bait syair yang ke-99 ini, yaitu potongan yang kedua, wa busra li ghairi ami. Ini adalah merupakan berita gembira bagi orang selain, maksudnya bagi selain orang yang buta dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berita gembira, Al-Quran merupakan berita gembira bagi orang yang melihat dengan pandangan yang benar dari pandangan mata yang jelas dari ilmu. Dia merupakan berita gembira, wal busra li ghairi ami, bukan kepada orang yang buta mata hatinya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 97, Qul man kana aduwwan lillah, qul man kana aduwwan li Jibril, katakanlah Muhammad, siapa saja yang ada di antara mereka memusuhi Jibril, ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, karena sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Qur'an ke atas hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Dan Al-Qur'an membenarkan apa yang ada di depannya, ya, yang ada dalam kitab-kitab yang terdahulu juga, wahudan wa busyra lil mu'minin, dan merupakan petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 12, Allah SWT juga berfirman, wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahmah, dan sebelumnya ada kitab, yaitu firman Allah, sudah menjadi kitabullah, ya, yang diturunkan wahyu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah seorang pemimpin, ya, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan, dan ini adalah Al-Qur'an merupakan kitab yang membenarkan dari apa yang ada dari lisan-lisan ucapan-ucapan orang Arab. Ya, dan Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab, dan dia adalah bahasa yang paling tinggi dari sastra Arab. Dan Al-Quran membuktikan bahwa dia adalah membenarkan, ya, apa yang ada dari lisanan Arabian, dari bahasa-bahasa Arab yang fasih, fushah, liyundhira alladziina zalamu wa busyra lil muhsinin, untuk memberikan peringatan bagi orang yang berbuat zalim dan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dikatakan wa busyra li ghairi amid. Di dalam ayat yang lain surah Al-Ahqaf ayat 12, Allah berfirman, wa min qabli kitabu Musa imaman wa rahmah, dan sebelumnya ada kitab Nabi Musa merupakan imam, ya, dan merupakan juga rahmat dari Allah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan, dan ini juga ada kitab membenarkan apa yang ada dari perkataan orang Arab dan bahasa mereka, liyundhira alladziina zalamu, agar Al-Quran itu bisa memberikan peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim, wa busyra lil muhsinin, dan juga merupakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini dikatakan al-jazaa' min jinsil amal, balasan Allah berikan sesuai dengan amalan mereka. Ketika mereka adalah orang yang baik, melakukan kebaikan, memberikan kebaikan, maka dia adalah orang mendapatkan kebaikan dari Allah, busyra. Dan busyra Allah yang terbesar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, perkataan Syekh Hafiz Al-Hakami, kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, yaitu li ghairi ami, yaitu tanpa dia dalam keadaan buta, ai li ghairi amiyin min anil haq, itu maksudnya Al-Quran merupakan imam dan rahmat, ya, dan membenarkan apa yang ada dari bahasa Arab yang Allah SWT mengutus
nabinya dari orang Arab dan berbahasa Arab. Begitu juga Al-Quran membenarkan bahasa-bahasa Arab. Liyundhira alladziina zalamu, agar orang-orang yang berbuat zalim mendapatkan peringatan dari Allah kepada orang berbuat zalim, dan berita gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Li ghairi ami, ya, itu orang-orang yang tidak menerima kebenaran atau orang yang buta matanya dari kebenaran. Li'annahu la yantafi'u min masair Quran, karena sudah jelas orang ini tidak akan bisa mengambil manfaat faedah dari basair Quran, yaitu penglihatan Al-Quran, penglihatan Allah SWT yang membawa kepada kebaikan, cahaya ilmu. Basair Al-Quran wa ma fihi minadz-dzikra wal mau'id, dan juga apa yang ada di dalam Al-Quran sangat banyak sekali dari peringatan, pelajaran, dari hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Wa ma fihi minal basyarat, dan juga apa yang ada dalamnya dari berita-berita gembira yang sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Faman kana 'anil haqqi 'amiyan fa innahu la yantafi' min dzalika wa la yastafid. Maka apabila ada seorang dari kalian dia adalah buta dari kebenaran, maka tidak ada yang bisa memberikan manfaatnya dan juga tidak akan bisa sampai faedah kepadanya walaupun dia orang yang belajar dan membaca. Tapi karena dia membaca bukan mencari kebenaran, tapi bagaimana dia menolak kebenaran tersebut karena dia merasa tidak cocok. Inilah dikatakan dia tidak akan bisa memberikan berita gembira Al-Quran tersebut kepada orang-orang seperti ini. Yang bisa ada kepada orang yang dikatakan kebalikannya, ya, yaitu wal busyra li ghairi ami. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan bait syair yang ke-100 ini cukup memerlukan waktu untuk menjelaskannya, bisa habis mungkin satu majelis ketika kita menyampaikan dalam kajian ilmiah kita pada petang Rabu ini. Maka insyaallah poin berikutnya juga dari keutamaan, keagungan dari Al-Quran, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada Rabu yang akan datang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini ada masuk pertanyaan pada ini pertanyaan berkaitan dengan bab muamalah, hukum bermuamalah dengan PT. Saya bacakan saja, ya, kalau saya tidak bisa menjawab berarti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain, ya, yang lebih mengetahui tentang fikih muamalah. Di sini sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kami diajak oleh PT untuk bermitra dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. PT yang mengelola lahan kami staking, menanam, merawat sampai tanaman menghasilkan. Kami terhutang ke bank biaya pengelolaan dan biaya perawatan. Nanti setelah panen hasilnya dipotong per bulan berdasarkan persentase yang disepakati untuk membayar hutang selama biaya pengelolaannya dan perawatannya. Tapi sertifikat kami digadaikan ke bank. Yang saya tanyakan, Ustaz, apakah ada unsur ribanya di sini? Tanya kepada Ustaz kita yang mungkin kita mengetahui ada kajian-kajian khusus berkaitan dengan masalah muamalah riba. Di antaranya kita kenal, ya, beliau Dr. Irfandi Tirmidzi. Mungkin bisa melalui kajian-kajian live beliau ada di Roja TV, ya, juga ada di Asil TV. Ya, silakan Anda yang ingin mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, dan bertanya kepada ahlinya dalam fikih muamalah, maka saya menganjurkan untuk bertanya kepada beliau dan juga para asatidz kita yang mumpuni dalam ilmu fikih muamalah seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tadi, karena keterbatasan waktu kita juga untuk nyambung bahasan kita pada bait syair ke-100 karena perlu penjelasan yang juga cukup panjang. Ya, kalau kita memulai tentu nanti dikhawatirkan terputus dan kita kurang paham. Ya, kalau tidak menyambung nanti dikhawatirkan kurang paham, maka
apa yang kita dapatkan dari penjelasan sore hari ini dari sambungan dari bait syair yang sebelumnya kita mulai, yaitu bab atau bait syair yang ke-99. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.